dan kita bisa diberi kesempatan juga pada hari ini, jam ini, untuk bisa bertemu. Baik, tadi saya sudah mendengarkan juga sebagian dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Mandi ya, atau Pak Denny, tentang apa upaya untuk bisa terbit di media. Ya, memang tadi sudah banyak disampaikan beberapa poin-poinnya ya, sampai lebih ke arah detail ya, seperti apa saja. Makanya mungkin dari saya hanya mengisinya saja yang yang perlu ditambahkan gitu ya, tips-tipsnya lah. Kalau tadi kan secara umumnya, nah saya akan memberikan tips supaya apa yang telah kita tulis itu paling tidak kita bisa yakin bisa terbit di media yang kita tuju gitu. Karena kan kalau kita nggak yakin, ya memang sih kita nggak boleh putus asa gitu kan. Tapi kita juga perlu apa sih tips ya yang perlu kita lakukan supaya tulisan yang kita buat itu bisa terbit gitu. Kan intinya gitu, kita pengen terbit. Kalau nggak terbit kan ya sudah, kita masukin di blog kita aja gitu kan. Misalkan kita jadi langganan di Kompasiana gitu ya, itu kan blog kita yang memang masuk di grup di Kompasiana gitu. Ya sudah, kita nulis aja gitu. Itu juga memang punya pengaruh juga ya, gagasan-gagasan kita kita tuangkan bebas gitu ya, apa yang kita ungkapkan di sana. Kadang kalau tulisannya bagus, kadang baik juga jadikan referensi juga gitu. Tapi kalau itu kan kesannya ya jago kandang ya, artinya kita nggak bisa di verifikasi dari pihak, terutama dari sisi jurnalistiknya ya, supaya tulisan kita memang memenuhi dari kaidah-kaidah jurnalistik ya. Nah, sebelum masuk ke sana, yang perlu dipahami bahwa pada intinya tulisan itu ada tiga ya, ada tiga untuk bisa di media. Ada yang memang larinya ke pemberitaan atau news ya, pemberitaan. Kalau kita punya dasar-dasar kewartawanan, jurnalistik, bisa juga dari fakta yang ada, misalnya ada kejadian apa gitu ya di lingkungan kita, wah ini kayaknya layak juga nih kalau kita kita tayangkan di media besar gitu. Itu bisa kita tulis, kita detail gitu kan, dan kita bisa kirim. Ketika tulisannya bagus sebagainya, ya nanti akan bisa tampil juga ya, begitu. Itu kalau larinya ke news. Ada juga larinya ke feature ya. Feature itu dia kayak gabungan antara opini ya atau artikel dengan berita. Kalau berita ini kan tidak ada subjektivitas dari penulisnya, artinya nggak ada komentar dari kita ya. Tapi kalau feature ini kita bisa memberikan pendapatnya di sana, yang dia dapatkan dari sana ya, dari gambaran yang ada, kita bisa memberikan komentar-komentar di sana. Itu feature. Bisa misalkan kalau saudara sering traveling gitu ya, itu bisa juga dituangkan dalam feature ya. Tulisan-tulisan itu sangat menarik, kan akhirnya orang juga, wah bagus juga nih kalau kita datang ke sana ya, ke traveling di sana gitu. Gara-gara tulisan kita yang sangat menarik itu. Jadi orang jadi kepo gitu. Oh rupanya
di wisata di sana itu ada ya benda yang sangat unik dan ada magicnya misalnya gitu ya. Wah, orang kan jadi penasaran gitu kan. Gara-gara tulisan kita akhirnya baik juga, akhirnya wisata di sana jadi ramai gitu. Nah, itu juga bisa dibuatkan dalam bentuk feature. Kemudian yang ketiga dalam bentuk opini ya. Dalam bentuk opini. Nah, kalau opini kita bermainnya di gagasan ya, gagasan kita, ide kita ketika melihat suatu fenomena. Dari fenomena yang ada itu kita merasa, wah harusnya nggak begini ya. Kita perlu sampaikan. Cuman kalau kita ngomong secara pribadi gitu kan ke temen, ya mungkin nggak banyak efeknya. Tapi ketika dituangkan dalam tulisan, kemudian ditayangkan di media besar, itu bisa punya efek gitu, punya efek. Nanti kalau memang isinya mengkritik pemerintah, pemerintah akan melihat juga, oh ini benar juga ya gitu kan. Akhirnya ada kebijakan pemerintah yang berubah. Gara-gara apa? Gara-gara tulisan kita emang gagasannya bagus dan kuat gitu dari argumentasinya. Dengan seperti itu akhirnya masyarakat juga bisa memahaminya gitu. Pemerintah bisa mengkoreksinya. Nah, itu gara-gara tulisan kita. Kalau tulisan kita itu memang pertama gagasannya memang sedang dibutuhkan ya, momentumnya memang pas dan argumentasinya kuat. Itu masuk dalam opini. Pada umumnya ada 3 itu. Nah, kalau sekiranya saudara lebih banyak ke arah opini, ya berarti kita bermain nanti di gagasan dan juga apa yang akan kita targetkan, mau tampil, mau tayang di mana gitu, mau tayang di mana. Kalau tayangnya di koran Tempo, oh formatnya seperti itu, berapa halaman ya, atau berapa kata dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Oh, nggak bisa ya. Gimana Pak Isnu, bisa dibantu? Oh, nggak bisa lanjut ya? Oke. Oke. Nah, ketika kita ingin masuk ke dunia opini ya, opini, maka kita perlu mengenali juga karakter dari media massanya. Media massa ini kan bentuknya banyak, bisa ke elektronik, bisa ke cetak, bisa ke online. Kita mau larinya kemana? Tapi biasanya kalau bentuknya opini ya, opini biasanya larinya ke media online dan media cetak. Dan kalau media cetak biasanya sangat panjang tuh, sangat panjang, bisa di atas 1000 karakter ya, karakter. Tapi memang kalau media cetak ya, apalagi yang mainstream, yang besar-besar itu ya, itu relatif lebih sulit. Karena apa? Karena mereka juga untuk menjaga reputasi. Jadi mereka biasanya lebih mengutamakan adalah orang-orang yang sudah punya nama gitu. Orang yang sudah punya nama, atau paling tidak memang posisi dari sisi strukturalnya ya, itu memang tinggi. Kenapa? Karena dengan seperti itu reputasi dari medianya itu akan tetap terjaga gitu ya. Bahkan akan kebantu juga. Oh, yang nulis itu misalkan
wakil presiden itu, wah itu kan sangat eksklusif ya, sangat eksklusif. Yang nulis sekelas menteri gitu, itu kan sangat eksklusif. Walaupun mungkin dari isinya biasa saja gitu kan, tapi tadi para editor juga punya hak subjektivitas ya. Jadi kita nggak bisa protes misalkan, loh kok tulisan kayak gini bisa masuk gitu kan. Lah yang punya media siapa gitu kan. Jadi ya kita ikutin aja karena memang mereka punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ya secara subjektif gitu ya. Banyak beberapa pertimbangan tadi salah satunya selain dari konten atau isi opini tersebut juga nama dan pengaruh ya dari sisi bisnisnya dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Kemudian dari tulisan kita ini mau segmentasinya mau kemana gitu. Kalau segmentasinya adalah pembacanya remaja atau generasi YZ gitu ya, milenial. Nah itu tentunya bukan pada media-media yang berat biasanya. Anak-anak remaja biasanya ke sana, nggak ke sana. Dan mungkin tidak cocok juga kalau bentuknya adalah opini ya, karena generasi muda itu pengennya lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Mungkin juga lebih pasnya adalah dalam bentuk potongan-potongan statement di media sosial. Sekarang juga banyak media-media yang ada, media-media massa, itu kan juga masuk ke media sosial. Ya. Dari mereka juga mengemas gagasan-gagasannya itu bisa disesuaikan dengan media sosial yang ada, misalkan ke Instagram gitu ya, dengan Instagram itu ya informasi-informasi atau gagasan-gagasannya itu dalam format ya di Instagram gitu, yang sebesar itu ya, nanti akan dipotong-potong beberapa slide gitu ya, supaya masuk lebih luas, kemudian juga siapapun bisa baca dari berbagai segmen. Tapi kan kalau opini ini sebenarnya kan karya ilmiah bentuknya. Jadi kalau karya ilmiah ya tetap formatnya seperti itu, format karya ilmiah gitu kan. Walaupun kalau sudah masuk ke arahnya media massa, maka disebut karya ilmiah populer, bukan karya ilmiah yang berat ya, yang berat, yang lebih kepada istilah-istilah akademis. Nah, ketika larinya ke media massa, maka istilah-istilah yang berat pun ya, yang secara akademis itu akan disederhanakan sehingga masyarakat umum pun bisa memahaminya dengan baik gitu. Itu kalau bentuknya adalah opini ya, opini atau karya ilmiah populer. Nah, yang lebih penting selain dari mengenali karakter itu ya, mengenali karakter medianya, kita juga harus memahami dulu apa namanya opini itu sendiri gitu, tulisan opini itu sendiri. Jangan sampai kita membuat tulisan opini, tapi di dalamnya itu sebenarnya feature ya, tulisan kita yang menceritakan sesuatu tanpa ada gagasan gitu, tanpa ada gagasan. Saya sering dapat tulisan-tulisan yang sebenarnya larinya ke opini, tapi isinya itu ke feature, isinya itu banyak cuma tips-tips aja gitu, tips-tips
tentang apa, misalkan tentang dunia IT gitu kan. Karena kalau itu tuh bukan larinya ke gagasan. Gagasan ini kan ketika kita melihat sesuatu ya, kita melihat sesuatu, apa yang kita ingin sampaikan gitu. Ya, kalau dalam dunia hukum misalkan, dalam dunia saya itu banyak sekali yang bisa diungkapkan ya, ungkapkan. Misalkan ya permasalahan COVID-19 ya, COVID-19 ini itu banyak apa namanya angle atau sudut pandang yang bisa kita buat dari tema hukumnya, misalkan tentang hukum administrasinya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat selama ini menggunakan instruksi Menteri Dalam Negeri, ya. Apakah itu sesuai tanpa adanya undang-undang, tanpa adanya peraturan pemerintah dan sebagainya. Lalu bagaimana kau melanggar dan sebagainya. Ini kan fenomena yang bisa kita komentari, kemudian kita kasih masukan, kasih gagasan. Nah, kalau basic saudara misalkan dunia IT, ya bisa juga tentang hal-hal yang gagasan-gagasan yang terkait IT ya. Misalkan ada waktu itu tulisan tentang apa itu? Mohon maaf Pak, Ya, waktunya 10 menit lagi, mungkin 10 bisa lagi? dipercepat. Oke, Iya. baik kalau gitu. Baik, kita karena waktu 10 menit ya, kita yang poin-poin saja. Yang kedua, yang pertama mengenali dari medianya ya. Kalau kedua itu mengenai karakter tulisannya. Karakter tulisannya. Jadi tulisan yang ada kalau perlu kita download ya. Kalau emang itu online, kalau cetak ya kita apa namanya? Kita clipping gitu kan. Oh, formatnya seperti itu gitu. Setelah kita ketahui, kita kenali dan sebagainya, kita akan buat ya dengan model seperti itu. Ya, mulai dari jumlah karakternya, paragrafnya, subjudulnya dan sebagainya kita akan sesuaikan supaya kita ketika mengirim tulisan itu ya tidak tidak ditolak gitu. Kemudian penulisan atau pengetikan itu yang rapi. Nah, ini artinya walaupun kita dikejar waktu gitu ya, ya kita upayakan serapih mungkin gitu. Karena editor itu juga males juga nih kalau sekiranya harus ngerapiin satu-satu teksnya gitu ya. Kalau dari awal sudah males, biasanya jadi ogah gitu kan. Ah, ini siapa sih? Kayaknya nggak niat, nggak serius. Kalau udah begini, apalagi kalau misalkan tema yang diangkat juga kurang up to date ya, kurang up to date ya sudah, baru ngelihat aja udah ini mah sampah gitu kan. Nah, kita jangan seperti itu. Bukti dari keseriusan kita ya dari tampilan awalnya dulu, oh ini rapi gitu ya. Baru nanti berikutnya ya kontennya, keisinya mulai dari judulnya, pendahuluannya, isinya sampai ke kesimpulan. Nah, itu yang perlu kita teliti. Nanti walaupun kita mungkin pengen cepet dan sebagainya, tetap kita upayakan serapih mungkin ya. Serapih mungkin dari hurufnya, ukurannya, kemudian spasinya, kemudian kata-katanya juga jangan yang banyak tipenya ya. Jangan seperti itu. Berikutnya, tuliskan nama rubrik di judul email. Jadi biasanya memang kalau kita mau ngirim rubrik ya atau ngirim opini,
Ngirim opini itu melalui email, rata-rata melalui email gitu, jarang yang melalui WhatsApp dan sebagainya. Karena standarnya memang untuk pengiriman ya melalui email atau pos ya, melalui pos itu. Nggak ada yang melalui apa namanya WhatsApp, kecuali pada hal-hal tertentu yang memang ada kebijakan dari media tersebut ya. Jadi dengan melalui email biasanya tidak hilang, tidak tertumpuk ya. Beda kalau melalui WhatsApp misalkan itu. WhatsApp, kalau yang pegang WhatsApp itu dia grupnya ada berapa puluh atau ratus ya, ya sudah itu akan banyak akan hilang lah ya. Jadi diupayakan melalui email. Kalau email sih kapan aja bisa dibuka ya. Dan gampang di searchingnya gitu. Oke. Kemudian sertakan biodata, nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi CV ini sangat penting. Disitulah profil dari saudara ya. Kalau sekiranya saudara pernah nulis di beberapa media, itu jadi pertimbangan. Makanya di profil itu sangat penting juga untuk ditampilkan dari data, foto, kemudian jika ada gambar, grafik, ilustrasi ya atau tabel pendukung itu juga perlu disampaikan juga ya, perlu disampaikan dari tulisan itu supaya lebih lebih valid gitu. Kemudian kalau tadi saya salah ya. Kelima ini maksudnya data yang dari tulisan ya, dari opini tersebut. Mohon maaf nih, ini nomor 5 kayaknya salah ketik. Jadi dari tulisan yang kita buat untuk bisa lebih valid itu perlu adanya data. Jika perlu ada foto, gambar, grafik, ilustrasi, tabel pendukung. Itu lebih menunjukkan bahwa data yang kita sampaikan itu memang punya sumber dan memiliki validitas yang kuat gitu. Sehingga tulisan opini bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data yang valid ya dan terpercaya ya, terpercaya. Oke, yang keenam, lampirkan scan foto diri dan kartu identitas. Jangan lupa scan foto, KTP atau SIM. Kemudian jika penulis itu baru, usahakan dalam setiap penulisan selalu melampirkan dua hal ini, scan foto dan kartu identitas. Gimana pun juga, kalau penulis itu tidak punya identitas, orang pasti akan menanyakan ini siapa gitu. Dan sampai dianggapnya sebagai surat kaleng. Tanpa identitas itu biasanya nggak bisa, langsung ketolak gitu. Jadi harus ada dua ini. Harus ada identitas. Ini siapa penulisnya. Artinya jika sewaktu-waktu tulisan yang tayang itu ada yang mengkritiknya atau memberikan balasan ya dari orang yang tidak sependapat ya, itu bisa terkonfirmasi gitu, terkonfirmasi ini adalah tulisan si A, si B dan sebagainya, dan bisa berikan penjelasannya dari media tersebut ya. Kemudian kirim dalam format attachment lampiran. Jadi sebagaimana dalam surat ya, namanya kita ingin memohon ya, meminta supaya bisa ditayangkan. Makanya dari surat yang ada itu yang kita sampaikan ya sudah, kita tulisan opini itu sebagai attachmentnya, sebagai lampirannya. Kemudian dari lampirannya itu
dilengkapi dengan scan foto dan kontinuitas. Ya, banyak tulisan yang memiliki ide gagasan bagus, tapi tidak dimuat gara-gara mengabaikan hal yang sifatnya teknis gitu. Ya, jadi menulis dan mengirim tulisan tidak boleh mengabaikan dua hal. Pertama, substansi dari isi tulisan. Yang kedua, teknisnya atau caranya gitu. Dari cara-cara yang ada, mulai dari pengirimannya, mulai dari apa-apa saja yang perlu disampaikan atau apa dilampirkan. Kemudian format dari tulisan itu ya. Ini juga sangat penting. Jadi ada dua hal yang harus dipenuhi secara umum. Oke, karena waktu juga saya rasa cukup. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.